Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi rehabilitasi kardiovaskular, konsultan magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai how to report and interpret cardiopulmonary exercise testing. CPET merupakan pemeriksaan yang menilai respons fisiologis terintegrasi dari sistem kardiovaskular, respirasi, dan metabolik selama latihan bertahap. Analisis dilakukan melalui pertukaran gas bernafas, terutama konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. Berbeda dengan uji latih konvensional, CPET mampu mengidentifikasi mekanisme intoleransi latihan secara lebih presisi, serta memiliki nilai diagnostik dan prognostik pada penyakit kardiopulmoner kronik. Agar hasil CPET dapat dimanfaatkan secara optimal dalam praktis klinik maupun penelitian, laporan harus dilakukan secara sistematis, lengkap, dan terstandar. Laporan yang baik tidak hanya mencantumkan beberapa parameter, tapi juga mencakup kualitas pemeriksaan, kecukupan usaha pasien, pola respons fisiologis, serta interpretasi mengenai mekanisme pembatas latihan. Laporan CPET yang komprehensif terdiri dari 4 komponen utama, yaitu identitas dan informasi klinis pasien, metode pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan interpretasi klinis. Keempat komponen ini memastikan bahwa hasil CPET dapat dipahami secara konsisten oleh berbagai klinisi, serta memungkinkan evaluasi pasien. Bagian pertama laporan CPET memuat mengenai identitas dan informasi klinis pasien. Informasi yang dicantumkan meliputi nama, nomor rekam medis, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya mencantumkan indikasi pemeriksaan, riwayat penyakit kardiopulmoner, status klinis saat pemeriksaan, serta obat-obatan yang sedang digunakan. Hal ini menjadi penting karena banyak parameter CPET yang dipengaruhi oleh kondisi klinis dasar dan terapi yang sedang dijalani oleh pasien. Selanjutnya yaitu metode yang menjelaskan bagaimana pemeriksaan CPET dilakukan. Informasi yang dilaporkan meliputi jenis ergometer, yaitu cycle ergometry atau treadmill, protokol uji menggunakan rem, step, atau kecepatan peningkatan beban. Selanjutnya, monitoring parameter yang dipantau, yaitu EKG, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Selanjutnya, pemeriksaan tambahan seperti spirometri prates. Berikutnya, bagian hasil pemeriksaan menyajikan data objektif yang diperoleh selama pemeriksaan. Informasi yang dilaporkan mencakup alasan penghentian tes, gejala pembatas utama, beban kerja maksimal yang dicapai, serta respons hemodinamik seperti perubahan EKG dan tekanan darah. Selain itu, disajikan tabel parameter utama seperti VO2 peak, heart rate, anaerobic threshold, VE per VCO2 slope, dan O2 pulse. Selain tabel parameter, laporan CPET juga biasanya menyertakan grafik standar seperti 9-panel plot. Grafik ini memungkinkan visualisasi hubungan antara variabel metabolik, ventilatori, dan kardiovaskular sehingga memudahkan proses interpretasi selama latihan. Bagian interpretasi merupakan inti dari laporan CPET. Pada bagian ini dilakukan integrasi berbagai parameter untuk menilai kapasitas fungsional global pasien, kecukupan upaya yang adekuat, pola respons fisiologis, mekanisme pembatas latihan, serta kesimpulan klinis yang relevan dengan indikasi pemeriksaan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu dengan metode ABCDEF. Metode ini membantu klinisi melakukan interpretasi secara sistematis, dimulai dari accuracy, yaitu validitas data, best effort atau adekuasi usaha, capacity, yaitu kapasitas fungsional, determine limitation,
yaitu mekanisme pembatas utama, extra value yaitu parameter tambahan, dan yang terakhir adalah finish yaitu kesimpulan klinis akhir. Sebelum menginterpretasi hasil lebih lanjut, kita harus memastikan bahwa tes yang dilakukan benar-benar valid dan respon pasien fisiologis. Pertama, melihat dari ventilasi menit atau VI. VI harus meningkat secara proporsional terhadap kenaikan beban kerja. Jika peningkatan VI tidak mengikuti peningkatan workload, maka respons tersebut dianggap tidak masuk akal. Kondisi ini bisa mengarah pada masalah teknis seperti kebocoran masker atau faktor non-teknis seperti kecemasan dan usaha pasien yang kurang optimal. Secara fisiologis, setiap peningkatan beban sekitar 25 watt biasanya memerlukan peningkatan ventilasi sekitar 9 liter per menit ditambah ventilasi saat istirahat, sehingga pola kenaikan harus terlihat linear dan konsisten. Yang kedua yaitu menilai peningkatan VO2 terhadap beban kerja. Respons dianggap tidak rasional apabila pada fase awal latihan sekitar 1 hingga 2 menit pertama kenaikan VO2 terlalu rendah. Hal ini bisa mengindikasikan kesalahan teknis seperti kebocoran masker atau gangguan pembacaan alat. Sebagai acuan, nilai VO2 increase per watt yang adekuat adalah sekitar lebih dari sama dengan 10 ml per menit per watt. Jika jauh di bawah nilai tersebut, maka kita perlu mencurigai terhadap validitas data. Yang ketiga yaitu melihat Respiratory Exchange Ratio atau RER. Nilai dianggap tidak valid apabila RER saat istirahat kurang dari 0,7 atau pada fase awal latihan sudah lebih dari 1. Nilai yang tidak sesuai ini dapat disebabkan oleh hiperventilasi volunter atau antisipatorik, gangguan fungsi alat analisis gas, sumbatan pada selang sampling, atau terdapat kebocoran masker. Selanjutnya yaitu penilaian usaha yang adekuat yang ditandai oleh pencapaian lebih dari 80% dari beban kerja atau work rate yang diprediksi. Kemudian mencapai denyut jantung atau heart rate lebih dari 80% dari denyut jantung maksimal yang diprediksi. Selanjutnya mencapai RER lebih dari 1,15. Mencapai skor 17 pada skala Borg menunjukkan persepsi kelelahan yang sangat berat. Dan yang terakhir, mencapai kadar laktat darah lebih dari 8 mmol per liter. Berikut adalah penilaian kapasitas fungsional yang terutama dinilai dari VO2 peak. Parameter ini merefleksikan kemampuan maksimal sistem kardiovaskular dan respirasi dalam mengantarkan oksigen ke jaringan selama latihan. Nilai VO2 peak biasanya dinyatakan dalam mililiter per kilogram per menit, serta dibandingkan dengan presentasi nilai prediksi untuk menilai derajat penurunan kapasitas fungsional. Selain itu, ventilatory threshold atau anaerobic threshold juga memberikan informasi mengenai kapasitas latihan berkelanjutan pasien. Langkah berikutnya yaitu menentukan limitasi latihan. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa parameter CPET. Parameter ini membantu untuk membedakan apakah keterbatasan latihan berasal dari kardiak, pulmonal, deconditioning, atau muskuloskeletal. Pertama, kita melihat dari nilai VO2. Pada keterbatasan kardiak, penurunan VO2 biasanya paling nyata karena kemampuan jantung meningkatkan curah jantung pada saat latihan sangat terbatas. Pada penyakit pulmonal, penurunan juga terjadi, namun biasanya tidak sebesar pada penyakit jantung. Sedangkan pada deconditioning dan gangguan muskuloskeletal, penurunan VO2 biasanya bersifat lebih ringan. Selanjutnya yang kedua adalah anaerobic threshold. Pada limitasi kardiak, AT muncul lebih awal karena suplai oksigen tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolik saat intensitas meningkat. Pada pulmonal, AT dapat bersifat normal atau sedikit menurun. Sedangkan pada deconditioning, AT juga menurun namun biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan gangguan kardiak. Parameter berikutnya yaitu VE per VCO2 slope yang menggambarkan efisiensi ventilasi. Pada penyakit paru, nilai ini meningkat paling tinggi karena ventilasi menjadi tidak efisien akibat gangguan ventilasi perfusi.
Pada penyakit jantung, peningkatan juga dapat terjadi, tetapi biasanya tidak setinggi pada penyakit pulmonal. Selanjutnya yaitu ventilatory reserve. Pada limitasi pulmonal, cadangan ventilasi biasanya sangat berkurang karena pasien sudah mendekati kapasitas ventilasi maksimal saat latihan. Sedangkan pada limitasi kardiak atau deconditioning, ventilatory reserve umumnya masih normal. Untuk saturasi oksigen, penurunan saturasi oksigen selama latihan lebih sering terlihat pada penyakit paru, sedangkan pada kondisi lain biasanya dalam batas normal. Terakhir yaitu heart rate reserve. Pada limitasi kardiak, heart rate reserve biasanya menurun karena jantung sudah mencapai batas kompensasi. Sebaliknya pada pulmonal atau muskuloskeletal, respons denyut jantung biasanya relatif normal. Pada mekanisme keterbatasan kardiovaskular, biasanya ditemukan penurunan VO2 peak dan ambang anaerobik yang terjadi lebih awal, karena kemampuan jantung meningkatkan curah jantung selama latihan yang terbatas. Selain itu, O2 pulse sering tampak mendatar atau menurun lebih awal, yang menunjukkan keterbatasan peningkatan stroke volume. Respons denyut jantung juga dapat tidak adekuat, sementara cadangan ventilasi biasanya masih normal. Secara fisiologis, kondisi ini mencerminkan gangguan peningkatan curah jantung, seperti pada gagal jantung, penyakit jantung koroner, atau kardiomiopati. Selanjutnya, mekanisme keterbatasan pulmonal atau ventilasi. Pada kondisi ini, cadangan ventilasi menjadi rendah, yang berarti pasien sudah mendekati kapasitas ventilasi maksimal saat latihan. Selain itu, sering ditemukan peningkatan VE per VCO2 slope yang menandakan ventilasi yang tidak efisien. Pasien juga dapat mengalami saturasi oksigen selama latihan. Hal ini menunjukkan bahwa ventilasi dan pertukaran gas menjadi faktor pembatas utama, seperti pada pasien dengan PPOK, penyakit paru interstisial, atau hipertensi pulmonal. Mekanisme yang ketiga yaitu deconditioning, atau kondisi penurunan kebugaran fisik tanpa kelainan struktural organ. Pada pola ini biasanya ditemukan VO2 peak yang menurun, tetapi hubungan antara konsumsi oksigen dan beban kerja tetap linear. VE per VCO2 slope biasanya normal, dan tes sering dihentikan karena kelelahan otot secara umum. Secara fisiologis, hal ini mencerminkan kurangnya kebugaran atau aktivitas fisik. Yang terakhir adalah keterbatasan pada otot perifer. Pada kondisi ini, VO2 peak dan AT didapatkan menurun dan O2 pulse dapat mencapai plato lebih cepat. Namun respons denyut jantung dan ventilasi biasanya masih relatif adekuat dan tidak terjadi desaturasi oksigen yang bermakna. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pemanfaatan atau ekstraksi oksigen di tingkat perifer, misalnya pada gangguan otot atau metabolisme otot. Selanjutnya menyusun preskripsi latihan berdasarkan tingkat intensitas yang ditentukan melalui persentase VO2 max dan heart rate reserve. Preskripsi latihan dibagi menjadi 3 tingkat intensitas utama, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada latihan intensitas rendah, berada pada kurang dari 40% VO2 max atau kurang dari 40% heart rate reserve. Pada zona ini, sumber energi yang digunakan tubuh terutama berasal dari sistem aerobik. Latihan dengan intensitas rendah biasanya digunakan untuk pemulihan atau recovery, sehingga cocok dilakukan setelah latihan berat atau untuk pemula yang baru memulai program latihan. Kedua adalah intensitas sedang. Pada tingkat ini, latihan berada pada kisaran 40 hingga 69% VO2 max atau heart rate reserve. Sama seperti intensitas rendah, suplai energi masih didominasi oleh sistem aerobik, tetapi dengan tuntutan kerja yang lebih tinggi. Latihan pada zona ini umumnya dilakukan di antara ventilatory threshold atau VT1 dan ventilatory threshold 2 atau VT2 dan berfungsi untuk meningkatkan kapasitas aerobik serta daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah intensitas tinggi. Latihan pada zona ini berada pada 70 hingga 85% VO2 max atau heart rate reserve. Pada tingkat intensitas tinggi, tubuh mulai menggunakan kombinasi sistem aerobik dan produksi laktat, sehingga beban latihan menjadi jauh lebih berat. Latihan ini biasanya dilakukan di atas VT2 dengan
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anaerobik serta performa maksimal pada atlet. Terakhir adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan merupakan integrasi seluruh temuan secara ringkas namun komprehensif yang mencakup kapasitas fungsional pasien, kualitas dan adekuati usaha, mekanisme pembatas latihan dominan, implikasi diagnostik dan prognostik, serta rekomendasi tindak lanjut dan preskripsi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.